Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mencoba membahas tentang komposisi darah. Tapi nanti teman-teman juga harus bisa memahami ya. Yang kita bahas ini dua, antara barat dan timur. Berarti kalau yang ini barat, nanti kita yang ini kita bahas yang barat dulu. Nanti beberapa hari ke depan nanti kita akan bahas tentang kedokteran timur, terus kedokteran holistik juga ya. Maka ini nanti yang akan kita gabungkan. Begitu ya teman-teman semua ya. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang komposisi darah. Komposisi darah ya. Ini yang akan kita bahas nih. Ya. Atau nanti kandungan di dalam darah, atau sering disebut kandungan di dalam darah. Darah terdiri dari 55% cairan plasma, 55% cairan atau plasma darah, 45% nanti materi padatan ya. Yang 55% ini nanti air, terus tambah protein ya. Air isinya 91% cairan. Sisanya nanti sari-sari makanan ya. Sari-sari makanan, terus garam mineral, sisa-sisa metabolisme tubuh. Ini nih isinya yang ada di dalam air. 1, 2. Sini nanti ada protein. Isinya nanti ada albumin, globulin, dan fibrinogen ya. Terus di sini 45% materi padatan terdiri nanti dari leukosit, terus leukosit nanti terus kaitannya juga dengan ini aja dulu ya. Di sini nanti ada eritrosit, terus ada nanti leukosit, terus ada nanti trombosit ya. Kalau kita nanti bicara tentang eritrosit, berarti kita bicara tentang yang pertama, pembentukan darah secara umum ya. Yang kedua, pembentukan darah secara holistik. Ini nanti berbeda ya pembentukan darahnya. Terus juga ada juga nanti kaitannya ke
hemoglobin. Kalau ini nanti kaitannya ke hemoglobin. Terus nanti kaitannya juga ke mana itu? Hematokrit. Terus kaitannya nanti ke anemia. Terus kaitannya nanti ke talasemia. Terus ini biasanya satu paket ya. Ada yang namanya nanti RDW. Terus apa? MCP, MCHC, MC. Kaitannya nanti ini MCP, MCHC, MCP, MCHC, RDW. Nah, ini nanti satu rumus nih. Ini kaitannya ke pengukuran tentang darah ya. Kalau leukosit nanti kaitannya yang pertama. Leukosit nanti ada kaitannya ke apa? Granulosit bisa nanti dibagi 3. Akronulosit bisa dibagi 2. Granulosit ini nanti kaitannya yang pertama basofil, eosinofil, terus basofil, eosinofil, terus neurofil. Akronulosit nanti bisa dibagi 2. Yang pertama nanti monosit. Monosit ini nanti kaitannya ke makrofag. Terus kaitannya juga nanti limfosit ya. Limfosit nanti bisa dibagi 2. Limfosit B ya, limfosit B. Terus limfosit T. Terus nanti satu lagi di sini ada nanti di sini apa namanya? Ya. Di sini nanti ada natural killer cell. Ini kita bahas ya. Air isinya nanti 91% cairan, sisanya sari-sari makanan, garam mineral, dan sisa-sisa metabolisme tubuh. Kalau nanti sari-sari makanan ini dia kaitannya ke glukosa, asam amino, terus lemak ya. Terus satu lagi kolesterol. Garam-garam mineral ini nanti kaitannya ke ada magnesium, terus kaitannya juga dengan natrium, kalium,
kalium, asam folat. Terus dua lagi itu bikarbonat ya. Bikarbonat. Natrium, kalium, magnesium, asam folat, bikarbonat. Terus klorida. Ini nanti kaitannya ke sini. Ini nanti teman-teman semua, ini yang akan kita bahas satu persatu nih. Nanti air itu apa, protein apa, ya. Terus sari-sari makanan ini nanti kita bahas satu persatu. Ada nanti glukosa, asam amino, lemak, dan kolesterol, ya. Terus nanti sisa-sisa garam mineral ini nanti kaitannya ke magnesium, kalium, natrium, asam folat, bikarbonat, dan klorida. Nanti kalau isinya protein berarti ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Biasanya ini akan satu paket ya. Ini satu paket nih nanti nih pembahasannya. Terus ini satu paket. Terus nanti kalau kita cerita tentang hemoglobin, nanti kaitannya ke hematokrit, kaitannya juga nanti ke anemia, terus kaitannya ke thalassemia. Terus ini nanti MCP, MCHC, dan RDW ini nanti kaitannya ke perhitungan. Nah ini nanti apa namanya, untuk menghitung ini nanti dokter yang bisa menghitung secara detail ya. Terus basofil, eosinofil, dan neurofil. Ini nanti kaitannya ke apa namanya, kalau di holistik biasanya ini berkaitan dengan kelembapan. Basofil ini nanti sifatnya basa. Eosinofil nanti sifatnya nanti asam ya, asam. Nanti neurofil ini sifatnya nanti netral. Yang ini nanti yang sifat basa, asam, netral ini nanti berkaitan dengan sifat ya. Terus kita masuk ke akranulosit. Akranulosit ini nanti terbagi dua, monosit dan limfosit. Nah ini nanti monosit ini berkaitan dengan apa namanya, antibodi yang di dalam tubuh yang ada di peredaran darah dan peredaran kelenjar getah bening ya. Nanti yang kaitannya ke kulit. Nah ini nanti juga akan kita bahas nih. Limfosit ini nanti kaitannya ke antibodi di dalam tubuh. Nah, limfosit ini nanti bisa dibagi dua, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini nanti masih bisa nih dibagi 5. Ya. Rumusnya nanti gamet. Rumusnya nanti gamet ya. G A M E D. Ini nanti kaitannya ke imunoglobulin. A nanti kaitannya ke antibodi yang di dalam tubuh yang kaitannya ke selaput lendir. Contoh nanti ada lendir yang ada di mata, lendir yang ada di hidung, lendir yang ada di telinga ya, telinga. Terus lendir yang ada di tenggorokan. Terus lendir yang ada di usus. Nah, ini nanti M ini nanti kaitannya ke antibodi alami. Antibodi alami ini nanti kaitannya di dalam tubuh berarti antibodi bawaan. Jadi nanti kalau tubuh itu terserang penyakit, maka antibodi ini yang pertama kali bereaksi. Kalau E nanti antibodi di dalam tubuh yang kaitannya ke ini apa namanya, alergi, kaitannya ke alergi. Berarti kalau alergi kaitannya nanti ke kulit. Terus D nanti antibodi itu juga nanti kaitannya ke alergi.
Hanya saja nanti alergi yang kaitannya ke usus ya. Limpa dan usus. Limpa dan usus ini nanti kaitannya berarti ke ini. Kaitannya ke makanan. Makanan. Berarti kalau kaitannya ke makanan sangat erat kaitannya itu ke parasit. Kaitannya ke parasit. Parasit cacing ya, cacing, terus bakteri. Secara umum nanti seperti itu. Ya. Ini limfosit B. Limfosit T nanti masih bisa kita bagi lagi. Sini aja ya. Limfosit T. Nah, limfosit T ini nanti bisa dibagi lagi. Yang pertama limfosit T. Ini aja bahasanya sel ya. Sel T1. Apa di sini aja ya, biar nanti kelihatan ya. Limfosit ya. Limfosit T. Masih bisa dibagi lagi. Nanti limfosit T atau sering disebut sel T. Sel T ini nanti akan membelah diri lagi, jadi nanti sel T1, sel T2, sel T3, terus sel T17 ya. Terus nanti ini masih bisa dibagi lagi nanti yang kaitannya ke ini. Yang pertama nih sel T1, yang kedua kaitannya nanti yang CD4 apa ya, nanti ini kaitannya ke CD4 nih. Sel T8. Nah, sel T8 ini nanti kaitannya ke natural killer cell. Ini nanti tugasnya sel penghancur, sel pembunuh ya. Terus satu lagi itu sel penghancur, sel pembunuh, terus sel pembasmi. Nah, ini nanti yang ketiga ini yang di sini nih sel T1, sel T8 ya, terus sel T. Ada juga nanti yang dimaksud sel T CD4. Nah, sel T CD4 ini biasanya yang ini ya. Ini yang sering dikaitkan nanti ke satu apa namanya, kasusnya kaitannya ke virus HIV, terus kaitannya nanti ke AIDS. Yang sel CD4 ini ya kaitannya ke AIDS. Terus nanti kaitannya juga ke ini, defisiensi imunitas. Nah, jadi nanti kalau kita masuk ke laboratorium, ada nanti gejala umpamanya kita sering diare, ya, diare berkepanjangan yang menyebabkan tubuh itu biasanya turun drastis. Terus kadang-kadang kita lagi sehat ya, tapi nggak tahu entah kenapa tubuh itu secara kita tidak tahu penyebabnya, tetapi tubuh itu semakin hari semakin kurus, terus nanti timbul batuk-batuk, terus timbul gatal-gatal. Nah, ini nanti dicek nih di sana. Terus juga nanti kalau kita kaitannya dengan virus HIV dan AIDS, ini selalu dicek nih sel T CD4 ya. Ini sih kenapa saya bahas begini, nanti kan ini akan ada pembahasan kita tentang HIV. Tapi gambaran secara sederhana dulu ya, secara sederhana dulu yang
akan kita bahas nanti. Ini kan masih kita bahas ini nanti satu persatu. Ya, ini gambaran secara sederhana dulu. Nah, nanti ini bisa kita komplitkan nanti bila kita masuk ke sini nih. Umpama kita masuk ke air. Air ini nanti bisa kaitan cairan plasma ini nanti bisa kaitannya ke dehidrasi. Ya, air protein ini nanti kaitannya bisa ke apa? Contoh kecil nanti albumin ya. Albumin nanti kalau kekurangan albumin itu nanti ada dua. Kalau nanti lidahnya merah, ya, tubuhnya masih tahap normal, maka albumin itu nanti bisa bahan bakunya bisa dari minyak. Biasanya minyak ikan gabus biasanya kalau yang ini kaitan ke albumin ya. Tapi kalau nanti lidahnya pucat ya, kalau lidahnya pucat nanti bisa pakai minyak ikan gabus. Kalau lidahnya merah nanti bisa pakai putih telur. Nah, globulin ini nanti kaitannya ke kaitannya nanti ke luka. Ini kaitannya nanti ke penyembuhan luka nih. Nah, ya, yang ini ya. Kalau ini biasanya basofil, eosinofil, neutrofil ini biasanya kaitannya ke kasus lembab. Nah, maka biasanya orang yang kena penyakit HIV, kena penyakit AIDS, maka ini biasanya yang sering jadi patokan yang ini nih, limfosit, monosit ya. Kaitannya ke makrofag, nanti kaitannya ke basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, ini biasanya kasusnya itu kaitannya ke gatal-gatal di dalam tubuh nih. Kalau yang tiga ini, tapi nanti kita bahas lah. Kita bahas nanti satu persatu ya. Yang penting teman-teman tahu dulu nih semua alurnya yang akan kita bahas ya. Jadi saya ulangi sekali lagi sebelum kita tutup. Kandungan di dalam darah 55%, cairan plasma darah 45% itu materi padatan. 55% itu nanti isinya air dan protein ya. Ini nanti air, terus ini proteinnya. Air nanti isinya 91% di dalam darah, sisanya nanti sari-sari makanan, garam mineral, dan sisa-sisa metabolisme tubuh. Kalau kaitannya nanti ke sari-sari makanan, kaitannya ke glukosa, asam amino, lemak, kolesterol, dan lain-lain ya. Terus kalau garam-garam mineral biasanya kaitannya ke input. Natrium, kalium, magnesium, terus bikarbonat, asam folat, dan klorida. Ini nanti kaitannya ke situ. Terus nanti sisa-sisa metabolisme tubuh ini nanti jenisnya banyak ya. Ini sisa-sisa metabolisme tubuh itu berarti sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ini nanti jenisnya banyak nih. Ini juga nanti akan kita bahas. Protein ini nanti isinya yang pertama ada albumin, globulin, dan fibrinogen ya. Terus 45% materi padatan, yang pertama nanti terdiri eritrosit, yang kedua leukosit, yang ketiga itu trombosit. Eritrosit nanti kaitannya ke pembentukan darah secara umum. Nah, ini nanti kita akan bahas nih. Karena ini berbeda nih sudut pandangnya antara barat dengan holistik ya. Terus pembentukan darah secara holistik. Nah, ini juga nanti berbeda. Nah, ini biasanya dari pandangan barat tentang pembentukan darah, terus ini pandangan holistik tentang pembentukan darah. Biasanya kalau yang pandangan dari holistik ini dia masuknya dari limpa, lambung, terus usus kecil, terus kaitannya ke pankreas, kaitannya nanti di sini. Kalau ini kaitannya nanti ke sumsum tulang belakang. Nah, ini nanti kaitannya pembentukan darahnya di situ. Diawali dari pembahasan kita yang kemarin tentang sigot.
Ya. Kalau nanti kaitannya ke hemoglobin, hematokrit, anemia dan thalassemia, ini kaitannya biasanya berkaitan dengan darah atau zat merah darah. Ya. Nah, ini nanti kaitannya ke situ. Kalau kita cerita hemoglobin, biasanya itu akan satu pasang dengan hematokrit. Kaitannya dengan anemia, terus thalassemia ya. Nah, ini nanti yang kita bahas ini kan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi saya harapkan nanti teman-teman yang ada di kedokteran barat tidak memarahi saya karena mungkin penjabaran saya terlalu sederhana. Dan begitu juga nanti teman-teman yang ada di kedokteran holistik juga tidak memarahi saya karena saya penjabarannya lebih sederhana. Karena apa? Karena saya ini tidak menjabarkan secara detail. Karena kita bukan patokannya di sini ya, tetapi kita akan gambarkan secara umum saja dulu. Begitu ya teman-teman ya. Terus nanti leukosit nanti bisa dibagi dua. Yang pertama nanti granulosit bisa dibagi 3. Akronulosit itu bisa dibagi 2. Kalau nanti dia kaitannya ke granulosit, berarti bisa dibagi 3. Kaitannya nanti yang pertama basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sifatnya nanti, basofil itu sifatnya basa, eosinofil itu nanti sifatnya asam, neutrofil itu sifatnya netral. Nah, ini nanti berkaitan dengan sifat dia. Sifat ya. Terus nanti akronulosit bisa dibagi 2. Yang pertama nanti monosit, yang kedua limfosit. Monosit ini nanti kaitannya ke makrofag. Limfosit ini nanti bisa kita bagi 2 lagi, limfosit B dan limfosit T. Atau sering disebut biasanya sel B dan sel T. Nah, ini nanti ada ya. 1, 2 sel B, sel T. Sel T nanti sel B bisa dibagi 5. Rumusnya nanti gamet ya. Yang kaitannya imunoglobin. Nah, biasanya kaitannya ke imunoglobin, ini kaitannya ke ASI. ASI ya. Air susu yang pertama kali keluar. Nah, biasanya itu cenderung dibuang orang biasanya. Itu antibodi yang paling banyak sebenarnya, tapi sayangnya sih karena pandangan masyarakat begitu ya. Maka ASI yang pertama itu biasanya selalu dibuang. Kalau pendapat masyarakat biasanya baunya bau basi, terus rasanya tidak enak gitu. Padahal ini adalah antibodi yang paling banyak. Ya. Maka bisa kita lihat di negara-negara lain bahwa kalau ada ibu-ibu yang baru melahirkan ya, ini maaf kata nih, biasanya si ibu itu akan disewa, terus nanti air susunya diambilin, terus diminumlah atau diminumkanlah kepada orang yang sakit. Maka nanti orang yang sakit itu akan cepat sembuh. Nah, ini berarti kaitannya ke imunoglobin, berarti kaitannya ke ASI yang pertama kali keluar, atau air susu ibu yang pertama kali keluar. Ini nanti rumusnya gamet. Nah, ini juga nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sel T nanti bisa ada sel T1, sel T2, sel T3, dan sel T17. Ya, tapi ini juga nanti hampir sama dengan basofil, eosinofil, dan neutrofil ini. Terus ada sel 8. Sel 8 ini nanti kaitannya ke kaitannya juga nanti ke pembasmi ya. Terus ada nanti sel T-CD4. Nah, ini biasanya yang sering dicari orang nih. Kan? Ini karena kita kan lagi buka YouTube yang kaitannya nanti ke pembahasan tentang HIV. Maka sel T8 ini nanti kuncinya. Yang kaitannya nanti ke kaitannya nanti ke leukosit ya. Biasanya angka CD4 ini biasanya angkanya sekitar 500 sampai 1500.
Bila nanti antibodi itu turun sampai 500, maka hati-hati. Berarti antibodi itu hampir sekitar 80% sudah kerusakan ya di dalam tubuh. Maka nanti antara HIV dan AIDS ya, ini nanti yang mau dilihat nih. Kalau nanti udah angka CD4-nya di bawah 500, umpamanya 400 tuh atau 300, itu artinya antibodi di dalam tubuh itu sudah benar-benar, atau ada yang bilang ya, antibodi di dalam tubuh itu sudah benar-benar tidak bisa berfungsi lagi atau benar-benar sudah mati ya. Maka antara HIV dan AIDS itu nanti cara lihatnya di sini. Kalau biasanya 500 sampai 1500, kalau masih 1000 nanti dia masih masuk ke tahap HIV. Tapi kalau sudah di bawah 500, dia biasanya sudah masuk ke AIDS. Jadi antara HIV dan AIDS itu serupa tapi tidak sama. Dia hanya perbedaan di antibodi saja. Kalau biasanya antibodinya belum terlalu banyak yang rusak ya, dia masih masuk ke kategori HIV. Tapi kalau nanti antibodinya sudah sampai banyak yang rusak, dia masuk ke kategori AIDS. Nanti ini pun akan kita bahas nih satu persatu ya. Jadi maka teman-teman ditunggu nanti pembahasan kita ya. Karena apa? Karena ini nanti akan kita pecah lagi nih satu persatu. Yang penting nanti teman-teman harus pahamin ini dulu nih. Kita bahas dulu pertama air, protein. Nah ini nanti kita bahas satu persatu. Terus kita bahas satu persatu nih. Ini dari sudut pandang barat. Terus nanti kita akan gabungkan dari sudut pandang holistik. Terus kita gabungkan lagi nanti dari sudut pandang kedokteran timur ya. Insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita pagi ini ya. Oh ya, ini mohon maaf sebelumnya nih, ini ada sedikit yang perlu ditekankan. Bagi teman-teman nanti yang kaitannya ke HIV dan AIDS, maka nanti rumusnya kaitannya ke leukosit ini. Leukosit ya, terus nanti kaitannya ke sel T dan sel B. Sel T8 dan CD4 plus ya. Nah, ini saya uraikan dulu secara sederhana, nanti akan kita pecah-pecah lagi.